Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abdullah Kimasipan dengan NIM 2523203. Izin mempresentasikan tugas UAS jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Rina Manda. Baik, masuk ke materi pertama yaitu antena. Apa itu antena? Antena itu adalah sebuah komponen yang dirancang untuk bisa memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetika. Antena sebagai alat pelancar atau transmitting antena adalah sebuah transducer atau pengubah elektromagnetis yang digunakan untuk mengubah gelombang tertuntun di dalam saluran transmisi kabel menjadi gelombang yang merambat di ruang bebas, dan sebagai alat penerima atau disebut dengan receiving antena, mengubah gelombang ruang bebas menjadi gelombang tertuntun. Di sini tujuannya antena adalah untuk mengirim atau menerima gelombang elektromagnetik. Antena digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk telekomunikasi, penyiaran, sistem komunikasi nirkabel, sistem radar, dan banyak lagi. Fungsi utama antena adalah untuk secara efisien mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik untuk transmisi atau mengubah gelombang elektromagnetik yang diterima kembali menjadi sinyal listrik untuk penerimaan. Fungsi antena yang pertama itu mengubah sinyal. Antena mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik dan memancarkannya ke ruang bebas atau udara. Proses ini melibatkan pelepasan energi elektromagnetik untuk komunikasi tanpa kabel. Yang kedua itu menerima sinyal. Antena juga berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dari udara dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Fungsi ini penting dalam sistem komunikasi seperti radar dan satelit. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis antena. Di sini yang pertama itu antena direksional atau disebut dengan antena pengarah. Jenis antena ini digunakan pada sisi klien dan mempunyai gain yang sangat tinggi yang diarahkan ke akses point. Antena ini disebut dengan antena narrow bandwidth, yaitu punya sudut pemancaran yang kecil dengan daya yang lebih terarah. Jaraknya jauh dan tidak bias menjangkau area yang luas. Antena direksional mengirim dan menerima sinyal radio hanya pada satu arah. Umumnya pada fokus yang sangat sempit dan biasanya digunakan untuk koneksi point to point atau multiple point. Contohnya yaitu contoh antena direksional. Yang pertama itu antena Yagi, antena grid, antena parabolik, antena sektoral. Baik, masuk ke poin kedua yaitu antena omnidireksional. Biasanya antena sejenis ini digunakan pada akses point atau disebut dengan AP. Antena jenis ini mempunyai pola radiasi 360 derajat. Antena ini mempunyai sudut pancaran yang besar atau disebut dengan wide bandwidth, yaitu 3600. Dengan adanya lebih meluas, jarak yang lebih pendek tetapi dapat melayani area yang lebih omni. Antena tidak dianjurkan pemakaiannya karena sifatnya yang terlalu luas sehingga ada kemungkinan mengumpulkan sinyal lain yang akan menyebabkan interferensi. Antena omnidireksional mengirim atau menerima sinyal radio dari semua arah secara sama. Biasanya digunakan untuk koneksi multiple point atau hotspot. Baik, kelebihan antena yang pertama itu meningkatkan sinyal, memperkuat penerimaan sinyal lemah, terutama untuk modem atau router di daerah pinggiran. Yang kedua itu jangkauan lebih luas. Antena direksional atau disebut dengan grid atau Yagi dapat menjangkau titik yang sangat jauh. Yang ketiga itu kecepatan stabil, mengurangi packet loss dan meningkatkan stabilitas bandwidth. Yang keempat itu fleksibilitas frekuensi. Di sini dapat diatur pada frekuensi tertentu seperti 2,4 GHz atau 5,8 GHz untuk kinerja optimal. Di sini kelemahan antena yang pertama itu pemasangan rumit, membutuhkan keahlian untuk pointing atau mengarahkan antena secara tepat. Untuk terutama jenis direksional.
Yang kedua itu terpengaruh lingkungan. Kinerja menurun drastis akibat terhalang gedung, pohon, atau saat cuaca buruk. Yang ketiga itu biaya tambahan, memerlukan biaya untuk perangkat antena, kabel fictile, dan menara tiang. Yang keempat itu ukuran. Beberapa antena high gain berukuran besar dan membutuhkan tempat pemasangan khusus. Baik, yang kedua itu materi kedua itu apa itu satelit. Sesuai namanya, internet satelit menggunakan satelit yang mengorbit bumi untuk menyediakan akses internet. Tidak seperti koneksi kabel atau syarat optik tradisional yang bergantung pada kabel fisik. Internet satelit memancarkan data dari stasiun berbasis darat ke satelit di luar angkasa, yang kemudian mengirimkan data kembali ke antena satelit yang terpasang di rumah Anda. Internet satelit memungkinkan orang-orang di daerah terpencil atau pedesaan, di mana jenis layanan internet lain mungkin tidak tersedia untuk terhubung ke internet. Internet satelit modern telah meningkatkan secara signifikan dengan beberapa penyediaan, menawarkan kecepatan yang setara dengan internet kabel, meskipun latensi masih dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Tujuan dan manfaat internet satelit itu adalah menyediakan akses internet broadband yang sangat cepat dan andal ke seluruh penjuru dunia, terutama di wilayah terpencil, pedesaan, atau daerah terisolasi yang tidak terjangkau oleh kabel fiber optik atau sinyal seluler konvensional. Manfaat utamanya yaitu meliputi konektivitas global yang stabil, solusi internet darurat saat bencana, serta mendukung operasional bisnis, pendidikan, dan layanan publik di daerah terisolasi. Cara kerja internet satelit menggunakan jaringan satelit yang mengorbit bumi. Saat Anda meminta data dan mengklik situs web atau melakukan streaming video, sinyal dikirim dari komputer Anda ke antena parabola. Antena kemudian mengirimkan sinyal ke satelit di luar angkasa. Satelit kemudian meneruskan sinyal kembali ke stasiun bumi yang terhubung ke jaringan internet utama. Stasiun bumi kemudian mengirimkan data yang diminta kembali ke satelit, yang sekali lagi memancarkannya ke antena parabola Anda untuk menyelesaikan koneksi. Proses ini melibatkan jarak yang sangat jauh, tetapi terjadi dalam hitungan detik. Jenis-jenis internet satelit di sini yang pertama itu berdasarkan ketinggian orbit atau disebut dengan teknologi utama. Ada beberapa poin. Yang pertama itu low orbit atau disebut dengan LEO, berada di ketinggian rendah 300 sampai 1500 km. LEO menawarkan kecepatan tinggi dan latensi rendah atau mendekati fiber optik karena jarak dekat ke bumi, contoh Starlink, OneWeb. Yang kedua itu geostationary Earth orbit atau disebut dengan GEO, berada pada orbit tetap di ketinggian 35.786 km. Sinyal stabil mencakup area luas, tetapi latensi tinggi atau disebut dengan jeda waktu sinyal karena jarak jauh sering digunakan untuk pesawat. Yang ketiga itu medium Earth orbit, di sini atau disebut dengan MEO, berada di antara LEO dan GEO, memberikan keseimbangan antara jangkauan luas dan latensi yang lebih baik daripada GEO. Yang kedua itu meskipun kedua itu berdasarkan spektrum frekuensi. Di Indonesia, internet satelit pesat sering dikategorikan berdasarkan spektrum frekuensi yang digunakan.
Ada beberapa poin yang terdapat di sini. Yang pertama itu K-band, frekuensi tinggi, menawarkan bandwidth besar dengan antena lebih kecil, efisien untuk kebutuhan kecepatan tinggi. Yang kedua itu Ku-band, sering digunakan untuk pesawat komersial, tahan terhadap gangguan cuaca ringan dan kecepatan yang cukup baik. Yang ketiga itu C-band. C-band itu adalah frekuensi yang paling rendah, cakupan sinyal sangat luas dan sangat stabil, namun bandwidth yang diperoleh relatif kecil dan antena lebih besar. Yang selanjutnya kelebihan internet satelit, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu dapat mencakup jangkauan yang lebih luas, bahkan mencapai setengah permukaan bumi. Yang kedua, mendapatkan koneksi di mana saja. Yang ketiga, bisa digunakan untuk koneksi voice atau disebut dengan PABX, video dan data, dengan menyediakan bandwidth yang besar dan menyewa pada provider. Yang keempat itu sangat cocok untuk daerah yang terpencil atau memiliki kepadatan penduduk yang jarang dan belum mempunyai infrastruktur telekomunikasi. Yang kelima itu alat pesawat bisa digunakan di mana saja selama masuk dalam jangkauan satelit. Kelemahan internet satelit itu yang pertama itu koneksi internet rentan terhadap gangguan cuaca. Yang kedua itu alat pesawat memakan banyak tempat. Yang ketiga itu mempunyai tingkat hambatan yang lebih tinggi dibandingkan kabel. Yang keempat, harga pemasangannya relatif mahal karena membutuhkan banyak alat. Yang kelima, mudah terkena sun outage. Kondisi bumi, satelit, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Hal ini menyebabkan satelit mengalami interferensi sesaat sehingga komunikasi hilang. Selanjutnya materi selanjutnya itu jaringan seluler. Di mana di sini jaringan seluler adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antar pengguna dengan praktis. Jaringan ini bersifat nirkabel atau tanpa adanya perangkat atau kabel yang saling terhubung. Dengan adanya jaringan seluler, memudahkan manusia untuk saling mengetahui informasi dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, jaringan seluler mengalami perkembangan hingga sekarang, sehingga muncullah bermacam jenis jaringan seluler. Di sini fungsi jaringan seluler yang pertama itu komunikasi suara dan teks, di mana di sini memungkinkan panggilan suara atau real time dan pengiriman pesan SMS atau MMS, terutama melalui teknologi 2G, 3G hingga 5G. Yang kedua itu akses internet cepat atau data seluler. Di sini memfasilitasi akses internet broadband untuk browsing, streaming video call, dan game online dengan kecepatan tinggi 4G atau 5G. Yang ketiga itu mobilitas dan roaming, memungkinkan pengguna bergerak dari satu arah atau disebut dengan shell ke area lain tanpa terputusnya koneksi melalui mekanisme handover. Yang keempat itu layanan berbasis lokasi dan IoT. Di sini mendukung pelacakan lokasi atau disebut dengan GPS, layanan berbasis lokasi, dan konektivitas untuk perangkat Internet of Things, seperti alarm atau otomatisasi. Yang kelima itu transfer data dan aplikasi, di mana di sini memfasilitasi pertukaran data yang cepat untuk berbagai aplikasi seluler, media sosial, dan email. Jenis-jenis jaringan seluler. Yang pertama itu jaringan 1G. Jaringan 1G merupakan teknologi jaringan pertama yang ditemukan pada tahun 1980. Teknologi koneksi 1G ini disebut dengan AMPS atau disebut dengan Advanced Mobile Phone Service. Di sini berupa teknologi handphone dengan memanfaatkan sistem gelombang radio sederhana. Jaringan ini memiliki kecepatan rendah
dengan jangkauan yang lebih sempit sehingga belum bisa digunakan secara luas. Hanya bisa melayani komunikasi data dalam kecepatan rendah. Yang kedua itu jaringan 2G. Jaringan 2G mulai dikenal pada tahun 1990-an yang disebut dengan Global System for Mobile atau disebut dengan GSM. Dan kode Division Multiple Access atau disebut dengan CDMA. Jaringan ini sudah dapat mengirim teks atau SMS dan suara, akan tetapi fitur ini menghabiskan biaya yang besar karena penggunaan dial-up yang dihitung per menit jika pengguna ingin terhubung ke internet. Yang ketiga itu jaringan 2,5G. Akhir tahun 1990, teknologi 2,5G muncul menggantikan jaringan 2G yang dikenal dengan Enhanced Data Rate for GSM Evolution atau disebut dengan 8G. Pengguna yang menggunakan jaringan ini bisa menikmati akses yang lebih cepat dan dapat mengirim SMS. Selanjutnya yaitu jaringan 3G. Jaringan ini diperkenalkan pada tahun 2000-an sebagai wideband kode division multiple access atau disebut dengan WCDMA dengan kecepatan transfer data cepat 144 kbps 2 Mbps. Jaringan ini dapat melayani data upload from bed seperti internet, video streaming, video konferensi, video on demand, musik on demand, dan lain-lain. Selanjutnya jaringan 3,G. Jaringan 3,G merupakan menggunakan teknologi high speed downlink packet access atau disebut dengan HSDFPA yang memiliki jaringan dan kecepatan yang lebih baik. Jaringan ini mendukung pengguna dalam mengunduh beragam sajian multimedia seperti video, musik, game online, memainkan kumpulan lagu secara penuh, dan lainnya. Selanjutnya yaitu jaringan 4G. Jaringan 4G menggunakan teknologi long term evolution atau disebut dengan LTE yang memiliki kecepatan 49 sampai 50 Mbps dengan latensi 50 milidetik. Dengan kecepatan yang tinggi, koneksi jaringan ini dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dalam mengakses internet. Selanjutnya yang terakhir itu jaringan 5G. Jaringan terbaru yang sekarang sudah mulai kita ketahui yaitu jaringan 5G atau disebut dengan jaringan 5G yang mana teknologi ini juga masih dalam tahap pengembangan. Jaringan 5G memiliki kecepatan hingga 10 Gbps dan latensi 1 milidetik. Jaringan 5G mampu memberikan layanan streaming film dan video dengan kualitas tinggi. Kualitas video akan lebih lancar dan jernih dan lain-lainnya. Selanjutnya kelebihan jaringan seluler. Mobilitas tinggi. Bisa digunakan di mana saja selama ada sinyal sehingga cocok untuk pengguna yang sering berpindah tempat. Yang kedua itu mudah diakses. Tidak perlu pemasangan kabel seperti jaringan LAN atau fiber rumah. Yang ketiga itu cakupan luas. Operator seluler menjangkau banyak daerah, termasuk wilayah terpencil tertentu. Yang keempat itu instalasi praktis. Di sini cukup menggunakan kartu SIM atau eSIM pada smartphone atau modem. Yang kelima itu mendukung komunikasi real time, di mana di sini cocok untuk telepon, video call, chat, dan internet cepat. Selanjutnya itu teknologi terus berkembang dari 2G, 3G, 4G hingga 5G. Kecepatan dan kapasitas terus meningkat. Selanjutnya kelemahan jaringan seluler.
di mana di sini yang pertama itu kualitas sinyal tidak stabil. Bisa dipengaruhi cuaca, lokasi, gedung, dan kepadatan pengguna. Yang kedua itu kecepatan bisa berubah saat banyak pengguna memakai jaringan bersamaan, koneksi bisa melambat. Yang ketiga itu biaya paket data. Penggunaan internet besar dapat memerlukan biaya cukup tinggi. Yang keempat itu baterai lebih cepat habis. Di mana di sini smartphone bekerja lebih keras mencari dan menjaga sinyal. Yang kelima itu ada area blank spot. Beberapa daerah masih sulit mendapat sinyal. Yang keenam itu risiko keamanan jaringan seluler tetap memiliki potensi penyadapan atau serangan cyber jika tidak diamankan dengan baik. Selanjutnya materi terakhir itu yaitu jaringan sensor nirkabel, di mana jaringan sensor nirkabel itu atau disebut dengan WSN terdiri dari banyak node sensor yang mengukur variabel seperti suhu, kelembapan, atau pergerakan. Node-node ini mengirimkan data mereka secara nirkabel, sehingga WSN sangat berguna di lokasi-lokasi di mana jaringan kabel tradisional tidak praktis. Komponen jaringan sensor nirkabel, komponen utama dari WSN meliputi node sensor atau perangkat yang mendeteksi dan mengumpulkan data lingkungan. Yang kedua itu prosesor pusat, mengelola dan memproses data yang dikumpulkan. Yang ketiga itu sistem komunikasi. Di sini menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi atau gelombang radio untuk mengirimkan informasi melalui jaringan. Yang keempat itu gateway. Di sini menghubungkan jaringan ke internet atau cloud, memungkinkan akses dan analisis jarak jauh. Berbeda dengan jaringan kabel, WSN mudah diterapkan, fleksibel dan hemat energi sehingga cocok untuk area yang sulit dijangkau atau luas. Cara kerja jaringan sensor kabel atau WSN atau disebut dengan wireless sensor network. Di sini berfungsi dengan cara setiap node sensor mengumpulkan data dari lingkungannya dan mengirimkan secara kabel ke prosesor pusat atau gateway. Sebagian besar WSN menggunakan komunikasi frekuensi radio, meskipun metode lain seperti inframerah juga dapat digunakan. Selanjutnya, gateway mengumpulkan data dari beberapa sensor dan mengirimkannya ke sistem cloud untuk analisis waktu nyata. Proses ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi terkini dari berbagai lokasi. Di sini karakteristik jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel atau disebut dengan WSN memiliki beberapa fitur penting. Yang pertama itu skalabilitas. Di sini skalabilitas. Sensor tambahan dapat diintegrasikan sesuai kebutuhan, memungkinkan jaringan untuk berkembang dengan mudah. Yang kedua itu efisiensi energi, di mana di sini sensor seringkali menggunakan daya baterai dan dirancang untuk konsumsi energi rendah sehingga memperpanjang masa operasionalnya. Yang ketiga itu keandalan. Jaringan dapat mengalihkan data jika sensor mengalami kegagalan sehingga memastikan pengumpulan data yang berkelanjutan. Masuk ke jenis-jenis jaringan sensor nirkabel. Yang pertama itu jaringan sensor nirkabel terestrial, di mana di sini jaringan sensor nirkabel terestrial atau disebut dengan WSN mampu berkomunikasi dengan stasiun pangkalan secara efisien yang terdiri dari ratusan hingga ribuan node sensor nirkabel yang ditempatkan baik secara tidak terstruktur atau disebut dengan ad hoc maupun terstruktur atau disebut dengan terencana. Dalam mode tidak terstruktur, node sensor didistribusikan
secara acak di dalam area target yang dijatuhkan dari bidang tetap. Mode terencana atau terstruktur mempertimbangkan penempatan optimal, penempatan RAID, dan model penempatan 2D dan 3D. Yang kedua itu jaringan sensor nirkabel bawah tanah, di mana jaringan sensor nirkabel bawah tanah lebih mahal daripada WSN terestrial jika dilihat dari pertimbangan biaya penyebaran, pemeliharaan, dan peralatan, serta perencanaan yang cermat. Jaringan WSN terdiri dari beberapa node sensor yang tersembunyi di dalam tanah untuk memantau kondisi bawah tanah. Untuk menyampaikan informasi dari node sensor ke stasiun pangkalan, node penerima tambahan ditempatkan di atas tanah. Selanjutnya, jaringan sensor nirkabel bawah air. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. Jaringan ini terdiri dari beberapa node sensor dan kendaraan yang ditempatkan di bawah air. Kendaraan bawah air otonom digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor ini. Tantangan komunikasi bawah air adalah penundaan propagasi yang lama, serta bandwidth dan kegagalan sensor. Di bawah air, WSN atau disebut dengan Wireless Sensor Network dilengkapi dengan materi terbatas yang tidak dapat diisi ulang atau diganti. Isu konservasi energi untuk WSN bawah air melibatkan pengembangan teknik komunikasi dan jaringan bawah air. Yang keempat itu jaringan sensor nirkabel multimedia, di mana di sini jaringan sensor nirkabel multimedia telah diusulkan untuk memungkinkan pelacakan atau pemantauan peristiwa dalam bentuk multimedia, seperti pencitraan, video, dan audio. Jaringan ini terdiri dari node sensor berbiaya rendah yang dilengkapi dengan mikrofon dan kamera. Node-node ini saling terhubung melalui koneksi nirkabel untuk kompresi data, pengambilan data, dan korelasi. Selanjutnya itu jaringan sensor nirkabel seluler, di mana di sini jaringan ini terdiri dari kumpulan node sensor yang dapat dipindahkan sendiri dan dapat berinteraksi dalam lingkungan fisik. Node bergerak ini dapat melakukan perhitungan, mendeteksi dan berkomunikasi. Jaringan sensor nirkabel bergerak jauh lebih serbaguna daripada jaringan sensor statis. Keunggulan MWSN dibandingkan jaringan sensor kabel statis meliputi jangkauan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi yang lebih baik. Kapasitas seluler yang lebih unggul dan sebagainya. Selanjutnya, serangan jaringan sensor kabel. Serangan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu serangan aktif dan serangan pasif. Pada serangan aktif, penyerang berupaya memodifikasi atau memutuskan pesan yang dikirim melalui jaringan. Penyerang dapat membalas pesan lama dan juga menyisipkan lalu lintasnya sendiri untuk mengganggu operasi jaringan untuk menyebabkan penolakan layanan. Serangan pasif dapat dibatasi pada mendengarkan dan memeriksa lalu lintas yang dipertukarkan. Jadi, jenis serangan ini lebih mudah dikenali dan sulit untuk dideteksi. Karena penyerang tidak melakukan perubahan apapun pada data yang dipertukarkan. Tujuan penyerang adalah untuk mendapatkan informasi rahasia atau data node dalam jaringan dengan memeriksa data peruntukan. Kelebihan jaringan sensor nirkabel. Yang pertama itu mudah dipasang dengan fleksibel, di mana di sini tanpa kabel atau wire free. Pemasangan lebih cepat dan mudah di berbagai lokasi.
bahkan lokasi yang sulit dijangkau. Yang kedua itu skalabilitas tinggi, mudah menambahkan sensor baru ke dalam jaringan tanpa mempengaruhi kinerja sistem keseluruhan. Yang ketiga itu biaya lebih hemat atau jangka panjang, di mana di sini mengurangi biaya pembelian dan pemasangan kabel yang mahal. Yang keempat itu mobilitas, di mana di sini node sensor dapat dipindahkan dengan mudah atau digunakan pada perangkat mobile. Yang kelima itu pemantauan real time, memungkinkan pengumpulan dan mengirimkan data secara langsung atau real time. Kelemahan jaringan sensor kabel yang pertama itu keterbatasan daya atau baterai, umumnya bergantung pada baterai sehingga memerlukan manajemen daya yang ketat atau penggantian baterai secara berkala. Yang kedua itu interferensi sinyal dan gangguan cuaca. Kinerja bisa menurun akibat cuaca buruk atau gangguan gelombang radio dari perangkat lain, seperti microwave, wifi, dan lain-lain. Selanjutnya itu keamanan data, lebih rentan terhadap penyadapan, IP dropping, atau disebut dengan serangan atau pemalsuan data dibandingkan jaringan kabel. Yang keempat itu keandalan dan bandwidth, di mana di sini sinyal bisa terhubung dan umumnya memiliki kapasitas pengiriman data atau disebut dengan bandwidth lebih rendah dibandingkan kabel. Yang kelima itu biaya perangkat. Di sini beberapa sensor khusus atau berkualitas tinggi mungkin memiliki harga awal yang cukup mahal. Baik, saya akan melanjutkan materi kelima yaitu jaringan ADHOC. Di mana di sini jaringan ADHOC yaitu adalah jaringan komputer kabel yang terhubung langsung antar perangkat tanpa router atau access point, di mana setiap perangkat berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan penghubung data. Fungsi jaringan ADHOC berbagi data dan komunikasi sementara. Di sini ada 3 poin yang terdapat dalam fungsinya. Yang pertama itu berbagi data. Jaringan ADHOC memfasilitasi berbagi data dan file antar perangkat tanpa memerlukan infrastruktur tetap, memungkinkan pengguna untuk saling bertukar informasi dengan cepat dan efisien. Yang kedua itu komunikasi sementara. Jaringan ini berfungsi sebagai media komunikasi sementara dalam situasi darurat seperti bencana alam, di mana jaringan tradisional tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Yang ketiga itu koneksi internet bersama. Jaringan ADHOC memungkinkan koneksi internet bersama antar perangkat sehingga beberapa pengguna dapat mengakses internet secara bersamaan tanpa bergantung pada router dan access point. Selanjutnya masuk ke jenis jaringan ADHOC, yang dimana di sini yang pertama itu magnet. Magnet itu adalah jaringan bergerak dengan node dinamis dan bergerak. Yang kedua itu VANET, yaitu jaringan untuk drone yang beroperasi secara bersamaan. Yang ketiga itu kelebihan, di mana di sini kelebihannya itu semua jenis jaringan ADHOC memiliki keunggulan masing-masing. Yang keempat itu PANET, jaringan untuk kendaraan yang terhubung dan berkomunikasi. Yang kelima itu WMN, jaringan kabel yang menghubungkan perangkat secara efisien. Selanjutnya kelebihan jaringan ADHOC yang dimana di sini fleksibilitas dan kemudahan dalam koneksi. Ada 3 poin yang terdapat dalam kelebihan jaringan ADHOC. Yang pertama itu tanpa kabel. Jaringan ADHOC tidak memerlukan kabel fisik yang memungkinkan pengaturan cepat dan mobilitas tinggi di berbagai lingkungan. Yang kedua itu biaya rendah. Dengan infrastruktur minimal, biaya pembuatan jaringan ADHOC menjadi lebih terjangkau, ideal untuk penggunaan di daerah yang kurang berkembang. Yang ketiga itu mudah dibuat. Jaringan ADHOC dapat dibentuk dengan secepatnya, memungkinkan pengguna untuk segera terhubung tanpa operasi instalasi yang rumit. Kelemahan jaringan ADHOC, tantangan keamanan dan pengelolaan, di mana di sini
Yang pertama itu keamanan rendah. Jaringan ADHOC memiliki risiko keamanan lebih tinggi karena tidak ada infrastruktur yang terpusat, uh, membuatnya lebih rentan terhadap serangan dan akses tidak sah dari pihak luar. Yang kedua itu jangkauan terbatas, di mana di sini keterbatasan jangkauan pada jaringan ini dapat mengganggu konektivitas, terutama di area luar, di mana perangkat harus berada dalam jarak dekat untuk saling terhubung dengan baik. Yang ketiga itu kecepatan tidak stabil. Jaringan ADHOC seringkali mengalami mengalami fluktuasi kecepatan yang dapat mempengaruhi kualitas layanan, terutama saat banyak perangkat terhubung atau dalam kondisi lingkungan yang tidak ideal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.